Tersangka kasus dugaan pemerkosaan Dr. Residen Priguna Anugrah Pratama seakan memuramkan masa depannya sendiri. Akibat ulah tercelanya, tersangka tak hanya berhadapan dengan hukum namun juga dicoret dari program studi spesialis yang dijalaninya. Kini konsekuensi apa saja yang harus dihadapi tersangka? Benang merah hadir dalam episode Pupus Mimpi Jadi Dokter Ahli. Menguap sudah mimpi Priguna Anugrah Pratama menjadi dokter ahli anestesi. Gara-gara syahwat sesaat, ia pun terpeleset langkah. Dugaan kekerasan seksual terhadap 3 perempuan dalam tempo sepekan diakui bukanlah pelanggaran ringan. Terlebih, ulah tercela itu juga disertai tipu muslihat demi memikat calon korban masuk perangkap. Menerima laporan berantai, aparat kepolisian bergerak cepat meringkus Priguna. Priguna kemudian ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik mengantongi cukup alat bukti. Selanjutnya kasus ini memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat disebut telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polda Jabar pada Rabu 26 Maret 2025 lalu. Sementara sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Priguna harus melewati hari-harinya dari balik sel. Untuk kasus tersebut, Kejati Jabar telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada tanggal 26 Maret 2025. Dari SPDP itu, pimpinan atau Kejati Jabar sendiri telah menunjuk 4 orang jaksa guna menangani perkara tersebut hingga selesai. Saat Kejaksaan Tinggi Jabar telah menunjuk 4 jaksa untuk meneliti berkas perkara Priguna, penyidik Polda Jabar juga masih merasa perlu melakukan sejumlah pemeriksaan lanjutan. Untuk berikutnya, kita sedang memproses DNA ini agar semuanya bisa klop dan semoga memperkuat dalam hal barang bukti kita. Menyusul pelanggaran hukum serius yang diperbuat Priguna, Universitas Padjadjaran Unpad bertindak cepat memecat yang bersangkutan dari kepesertaan program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran. Unpad menilai Priguna telah mencoreng nama baik institusi dan profesi kedokteran serta melanggar disiplin dan kode etik profesi berkategori berat. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pembentukan studi, pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum menyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Keikutsertaan Priguna dalam PPDS terbilang baru. Pria 31 tahun asal Pontianak, Kalimantan Barat itu masih duduk di semester 2. Umumnya program pendidikan dokter spesialis ditempuh sebanyak 8 semester atau sekitar 4 tahun. Namun itu tergantung program studi dan tingkat kesulitan bidang yang ditempuh peserta bersangkutan. Sedangkan untuk spesialis anestesi rata-rata 7 semester atau 3,5 tahun. Sementara, meski tengah menempuh PPDS, namun status residen sebutan bagi peserta PPDS disebut tetap memperoleh sejumlah hak.
Hak-hak itu seperti gaji atau insentif, remunerasi atau imbal jasa, bantuan biaya hidup, hingga perlindungan dan bantuan hukum jika terjadi sengketa medis selama pendidikan. Selain pihak kampus tempat Priguna menimba ilmu keahlian, Kementerian Kesehatan juga telah meminta Konsil Kedokteran mencabut surat tanda registrasi Priguna. Begitu surat izin praktik dicabut, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi berpraktik sebagai dokter seumur hidup. Kita sangat prihatin pada kejadian itu. Kami sudah melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan lembaga pendidikan karena yang bersangkutan kan sedang melakukan pendidikan. Satu, yang bersangkutan sudah dikembalikan, sementara dibekukan proses pendidikannya, diberhentikan dari proses pendidikan, bekerja sama berkoordinasi dengan Universitas Pajajaran, tidak melakukan status pelayanan medis. Kami beri surat kepada Konsil Kesehatan Indonesia untuk dicabut surat tanda registrasinya. Kalau sudah dicabut surat tanda registrasinya, kan berarti bersangkutan juga tidak punya surat izin praktek. Ini penting. KKI secara resmi disebut juga telah menonaktifkan surat tanda registrasi milik Priguna. Langkah itu kemudian juga diikuti dengan mencabut surat izin praktik atas nama Dr. Priguna. Kendati prospek jebolan anestesi disebut tidak terlalu luas, namun bidang ini boleh dibilang cukup menjanjikan. Di Indonesia sendiri, banyak rumah sakit yang memerlukan tenaga ahli anestesi. Selain rumah sakit, asistensi ahli anestesi juga dibutuhkan di sejumlah klinik seperti klinik gigi maupun kecantikan. Namun kegagalan Priguna membendung syahwat sesaatnya seketika memupus mimpi-mimpinya. Belakangan, ia juga disebut-sebut mengalami kelainan.